Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama mari kita panjatkan kembali puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan, hidayah dan taufiknya, serta dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid kita tercinta ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat terliring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, segenap para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalan mereka hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kajian kita pada malam yang berbahagia ini membahas kitab salah satu usul. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang ibadah isti'anah, ibadah meminta tolong. Sekarang kita akan masuk kepada ibadah selanjutnya yang disebutkan oleh penulis, yaitu al-isti'adah, memohon atau meminta perlindungan. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa pola kata atau wazan, kalau orang belajar bahasa Arab familiar sekali dengan kata wazan. Dalam bahasa Arab itu kata ada wazannya, ada polanya. Di antara makna kata yang berpola istaf'ala seperti isti'anah kemarin, istighfar yang sebelumnya disampaikan, itu diantara maknanya adalah litolab, untuk meminta. Istighfar berarti tolabul magfirah, minta ampunan. Isti'anah berarti minta tolabul aun alias minta tolong. Nah, isti'adah juga sama. Artinya adalah tolabul audah alias minta perlindungan. Adapun maknanya secara bahasa, sebagian ulama mengungkapkan isti'adah adalah istijaratun minasyarri, meminta perlindungan dari keburukan. Ini salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran, seperti Quran surat Al-A'raf ayat 200.
Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaiton, dan jika setan datang menggodamu. Ini setan ini bahaya, Pak. Salah satu sebab manusia itu tertipu, manusia itu terperdaya, sehingga manusia itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa dibilang ya dalangnya itu syaitan. Segala keburukan yang terjadi, segala dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia, dalangnya itu syaitan. Makanya kita harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaiton, dan jika setan datang menggodamu, fasta'idz billah, maka minta perlindunganlah kepada Allah. Innahu sami'un alim, karena sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Lagi maha mengetahui. Makanya dijaga, zikir-zikir itu dijaga, Pak. Zikir-zikir sebelum kita tidur, apalagi itu kondisi terlemah kita. Zikir-zikir minta perlindungan yang lain seperti zikir pagi petang. Kalau mau masuk kamar mandi itu dibaca tuh. Karena kamar mandi itu sarang syaitan. Nabi ngajarin kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kalau mau masuk kamar mandi itu, doa itu dibacanya di luar kamar mandi, tidak boleh dibaca di dalam kamar mandi. Yang kedua, kata para ulama, di antara cara agar kita bisa terlindungi dari tipu daya dan kejahatan syaitan, menghiasi diri dengan ilmu. Ilmu di sini ilmu agama, agar kita bisa tahu berbagai tipu daya syaitan, berbagai tipu daya iblis dan bala tentaranya. Nah, majelis-majelis seperti ini, keberadaan majelis-majelis seperti ini sangat besar sekali kebaikannya. Makanya harus jadi agenda rutin. Dan alhamdulillah bapak-bapak istiqomah, ya pekan ngaji, mendatangi majelis ilmu, bahkan mungkin bukan di sini aja, majelis-majelis ilmu yang lain juga didatangi. Bagus itu, Pak. Karena kalau kita jauh dari ilmu, udah gampang syaitan itu menguasai kita. Makanya Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Saidul Khatir, salah satu buku beliau yang sangat bagus sekali, belum diterjemahkan, yang ada cuma ringkasannya aja kalau nggak salah yang sudah diterjemahkan. Beliau menyebutkan bahwa cara pertama syaitan untuk memalingkan manusia dari jalan Allah adalah menjauhkannya dari majelis ilmu. Itu cara pertama syaitan untuk menyesatkan manusia. Karena kalau udah jauh dari ilmu, manusia itu nggak bakal tahu mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Sehingga manusia akan melakukan berbagai dosa dan maksiat tanpa disadarinya. Bahkan mungkin dengan keyakinan itu adalah kebaikan.
sesuatu tersebut adalah kebaikan. Baik. Isti'adzah kata para ulama meminta perlindungan anwa itu banyak macamnya. Yang pertama, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya wajib, bagian dari tauhid. Di antara dalilnya tadi surat Al-A'raf ayat 200. Kita tahu bahwa isti'adzah itu adalah ibadah karena Allah perintahkan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu melainkan sesuatu itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya Quran yang kita sudah hafal semuanya, yaitu surat Al-Falaq. Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan Muhammad kepada mereka, Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan? A'udzu birabbil falaq. Aku memohon perlindungan kepada Rabb Al-Falaq. Kata falak menurut jumhur para ulama maknanya adalah waktu subuh. Jumhur ulama, mayoritas para ulama ahli tafsir berpendapat bahwa al-falaq dalam ayat ini maknanya adalah waktu subuh. Sebagian ulama berpendapat bahwa al-falaq itu maknanya adalah segala sesuatu yang tumbuh atau segala hal yang tumbuh dari sesuatu. Mereka berdalil dengan firman Allah, Quran surat Al-An'am ayat 95. Innallaha faliqul habbi. Ada kata faliq kok di situ. Isim fa'il dari falaq. Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan biji-bijian. Berarti kalau kita ikutin ulama yang kedua ini, walaupun pendapat ini lemah, yang kuat adalah pendapat jumhur para ulama. Tapi kalau kita mengartikan Qul a'udzu birabbil falaq adalah, ya Allah, aku berlindung kepada Rabb yang menumbuhkan sesuatu. Seperti biji, menumbuhkan biji-bijian, menumbuhkan pohon, menumbuhkan tumbuhan. Bisa dibaca di dalam kitab Tafsir Imam At-Tabari penjelasan tersebut. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa al-falaq di situ maknanya adalah manusia. Sebagian yang lain berpendapat al-falaq di situ maknanya adalah nama penjara di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab, yang rajih, yang kuat, yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat jumhur para ulama bahwa yang dimaksud dengan falak di situ adalah subuh. Allah yang menciptakannya, Allah yang menguasainya, ya, waktu tersebut. Dalil lain masih
dalam juz 30 yaitu Quran surat An-Nas. Ada kata a'udzu juga di situ. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Kemarin apa makna Rabb? Bapak-bapak, yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menguasai dan yang mengurus. Itu makna Rabb. Ya. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Ada kata a'udzu di situ. Dan dalil-dalil yang semakna dengan ini di dalam Al-Quran banyak sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan terkait al-mu'awwidzatain. Apa al-mu'awwidzatain? Al-Falaq dan An-Nas. Istilahnya al-mu'awwidzatain. Kepada salah seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Kata Nabi, alam taro ayatin unzilat lailah lam yura mithlahunna qatta. Tidakkah kalian lihat ada beberapa ayat yang diturunkan semalam, belum ada ayat yang serupa dengannya. Ini menunjukkan keutamaan al-mu'awwidzatain. Lalu kata Nabi membacakan qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya yang serupa dalam hal keutamaan dan perlindungan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, ini diantara sunnah. Sunnah di sini artinya ajaran Nabi. Di antara ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca kedua surat ini setiap pagi dan petang. Dibaca jemaah agar kita dalam perlindungan Allah. Setiap pagi dibaca Al-Falaqnya 3 kali, An-Nasnya 3 kali. Setiap petang juga sama dibaca Al-Falaq dan An-Nasnya 3 kali. Karena membaca keduanya sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan yang lain, merupakan sebab terjaganya seseorang dari keburukan dan mara bahaya. Mau tidur juga sama dibaca. Di antara sunnah Nabi, ajaran Nabi, kalau mau tidur itu Pak, kita tiup kedua telapak tangan kita. Lalu kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaqnya 3 kali, An-Nasnya 3 kali. Lalu kita usapkan ke sekujur tubuh kita. Biar apa? Biar kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita lepas dari perlindungan Allah bahaya. Apalagi kalau kondisi kita lagi tidur, itu kondisi terlemah kita. Pernah ada ular masuk ke rumah saya Pak. Alhamdulillah Allah lindungin saya. Saya dan istri selamat, nggak digigit. Saya tidur di sini, ularnya di situ. Bangun-bangun saya lihat ada ular. Astagfirullahaladzim. Ada ular. Siapa yang memberikan keselamatan kepada saya sehingga ular itu nggak matok? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara sebabnya ya baca zikir sebelum tidur itu. Ini benar bersyukur banget. Ya digigit ular nggak kayak digigit yang lain Pak. Apalagi kalau ularnya ular yang racunnya bisanya tinggi banget.
Iya, pernah ada kan di pondok, namanya juga santri di Sabilun Najah. Salah seorang santri kita, dia kan nggak paham jenis-jenis ular itu. Dianggapnya, oh bagus, apalagi masih kecil, dimainin. Ternyata ular weling yang katanya bisanya jauh lebih mematikan dibandingkan king cobra. Babynya Pak. Babynya yang dimainin itu. Ketika pagi-pagi saya ngajar, tanya, "Ulan, sakit Ustaz?" "Sakit apa?" "Semalam digigit ular." Sekarang masih di rumah sakit, katanya belum sadar. Tapi alhamdulillah kan, selamat. Karena mungkin ya setelah pertolongan Allah, si welingnya itu masih baby. Ketika anak wawancara setelah sembuh, "Antum, ya Ustaz, anak nggak tahu kan kecil," katanya. Anaknya, alhamdulillah. Itu dibaca Pak, dibaca. Zikir-zikir yang Nabi ajarkan itu dibaca. Karena kalau dibaca, kita akan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau masuk kamar mandi dibaca. Masuk di pagi hari, Al-Falaq, An-Nas itu dibaca. Di petang hari juga sama dibaca. Mau tidur dibaca Al-Falaq, An-Nas itu. Dalam riwayat yang lain, Nabi sampai berwasiat dengan kedua surat tersebut. Kata Nabi, "Ta'awad bihima." Berlindunglah dengan keduanya, wahai Uqbah. Fama ta'awada muta'awidun bimithrihima. Karena tidak ada orang yang berlindung dengan sebuah perlindungan yang menyamai keduanya. Bisa juga ayat ini dibaca buat nurqiyah, Pak. Ada orang kesurupan, bacain ayat ini. Bacain ayat ini. Ya, insya Allah bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Karena kebutuhan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ilmu, termasuk kepada kedua surat ini, melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Zikir itu buat kita lebih besar dibandingkan makanan dan minuman. Kebutuhan kita kepada zikir, karena zikir ini adalah nutrisi hati kita, Pak. Itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Hati ini kalau nggak dikasih nutrisinya, Pak, diantaranya zikir, bisa sakit, Pak. Bahkan bisa mati, Pak. Sama seperti badan. Bahkan jauh lebih penting lagi hati ini. Allah mempersyaratkan orang-orang yang akan selamat nanti di akhirat adalah orang yang membawa qalbun salim, hati yang sehat. Makanya dijaga zikir itu, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi itu dijaga. Itu kebutuhan kita, itu nutrisi buat kita. Lihat aja orang-orang, mohon maaf, yang kadang kesurupan, sering diganggu. Umumnya orang-orang yang hatinya jauh dari mengingat Allah. Umumnya jauh dari mengingat Allah. Gampang banget goda oleh syaitan. Dibaca zikir setelah sholat, dibaca. Jangan udah sholat langsung Assalamualaikum, Assalamualaikum pula. Dibaca dulu zikirnya. Di pagi hari ada zikir pagi, dihafalkan. Kalau belum hafal bisa baca sambil lihat. Ada bukunya di sini kan, diadain berjamaah. Buku-buku saku zikir pagi petang itu penting, ya, penting. Dan zikir-zikir yang lain diamalkan, walaupun itu sunnah. Betul, hukumnya sunnah.
Kalau kita nggak lakukan nggak dosa, betul. Tapi kita rugi gitu. Itu yang harus ada di dalam mindset kita. Sunnah itu adalah sesuatu yang kita lakukan, kita akan dapat pahala, Pak. Dan kalau kita nggak lakukan, kita nggak dosa, tapi rugi gitu. Harus ditambahin ruginya. Karena hukum asal perintah itu dilakukan. Kan perintah dalam agama kita ada dua, ada wajib, ada sunnah. Nah yang sunnah ini hukum asalnya dilakukan, bukan ditinggalkan. Bukan ditinggalkan. Kan perintah, yang namanya perintah hukum asalnya dilakukan. Itu bedanya kita sama para sahabat Nabi. Sahabat Nabi SAW mereka tidak pernah bertanya, ya Rasulullah ini wajib, ini dilakukan semuanya oleh mereka. Dan kita sebagaimana yang pernah disampaikan, tidak akan mencapai derajat sabiqum bil khairat kalau kita males-malesan mengerjakan amalan sunnah. Kita kan pernah bahas bahwa keselamatan yang akan didapatkan oleh orang yang bertauhid itu ada dua, Pak. Ada keselamatan yang sempurna, yaitu keselamatan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang merealisasikan tauhidnya, yang mentahqiq tauhidnya. Apa yang dimaksud merealisasikan tauhid? Kita pernah bahas. Ada yang masih ingat? Karena tauhid itu bukan sekedar materi, sekedar teori. Tauhid terbagi tiga. Ada yang ingat? Disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak di dalam kitabnya Ashrun Mujibatun lin Najah. Yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid, bisa dibuka kitab seperti Fathul Majid dan yang lain, adalah orang-orang yang menjauhi kesyirikan. Itu yang pertama. Musyrik besar ataupun musyrik kecil. Kalau kita ingin termasuk sabiqun bil khairat, orang-orang yang mendapatkan keselamatan sempurna, masuk surga, Pak, tanpa hisab, tanpa azab. Gak bakal Bapak ditanya nanti, Pak, kata Allah, dikasih umur 70 tahun dipakai apa? Sumber hartanya dari mana? Itu syaratnya. Jauhi kesyirikan, mau yang besar atau yang kecil. Yang kedua, orang yang merealisasikan tauhid adalah orang-orang yang menjauhi bid'ah dengan segala macamnya. Baik bid'ah dalam urusan keyakinan, bid'ah dalam urusan ucapan, atau bid'ah dalam urusan perbuatan. Bid'ah dalam urusan keyakinan seperti apa, Pak? Keyakinan yang bid'ah. Keyakinan Allah ada di mana-mana itu bid'ah, Pak. Allah itu ada di langit, bukan di mana-mana, Pak. Ilmu Allah baru meliputi segala sesuatu. Walaupun Allah ada di langit, Allah Maha tahu dengan keadaan hambanya. Di antara keyakinan bid'ah, semua agama sama baiknya. Keyakinan bid'ah. Enggak ada agama semuanya baik, enggak ada. Islam ada yang agamanya baik. Agama yang benar di sisi Allah itu cuma Islam. Selain Islam Allah tidak akan menerimanya. Sekarang marak sekali digaungkan oleh orang-orang liberal khususnya.
banyak anak-anak kaum muslimin percaya ketiga macam bid'ah tersebut harus bersih diri kita kalau kita ingin termasuk orang yang merealisasikan tauhid. Baik bid'ah dalam urusan keyakinan, perkataan, ataupun perbuatan. Yang ketiga, orang yang merealisasikan tauhid adalah orang yang menjauhi kemaksiatan. Ini kita harus berjuang, Pak, untuk mendapatkan derajat tersebut. Allah sebutkan hal itu di dalam firman-Nya Quran surat Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitaba, kemudian kami wariskan Al-Quran ini, alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang pilihan di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara hamba kami itu ada yang zalim terhadap dirinya. Kata para ulama, zalimun li nafsihi adalah orang-orang yang bertauhid dari kalangan pelaku dosa besar. Mereka dapat keselamatan, dapat nanti pada hari kiamat, Pak, tapi tidak sempurna. Mereka terancam masuk ke dalam neraka, para pelaku dosa besar itu. Walaupun ujung-ujungnya masuk surga. Walaupun ujung-ujungnya masuk surga. Wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Di antara mereka juga ada yang pertengahan. Ini orang-orang yang mendapatkan keselamatan sempurna, yaitu kata para ulama, orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib dan larangan-larangan Allah yang haram juga ditinggalkan. Tapi kadang yang sunnah males-malesan, tapi kadang yang makruh masih dilakukan. Wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka juga ada orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Kata Syekh Abdul Razak, mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah yang wajib-wajib plus yang sunnah juga dilakukan, juga meninggalkan larangan-larangan yang haram plus yang makruh juga ditinggalkan. Ini dua golongan ini akan mendapatkan keselamatan yang sempurna pada hari kiamat. Mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Makanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa, khususnya di zaman ini, merupakan kenikmatan yang sangat besar. Nyaris sulit sekali di zaman ini, khususnya setelah ada handphone, tablet, internet. Sulit sekali menjaga diri dari perbuatan dosa. Dosa mata, dosa telinga khususnya, dosa jari. Mungkin lisan kita ini nggak ngomong, Pak, tidak berbicara, tapi jari kita ini yang ngetikmu. Padahal kata Nabi, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yubali bihi balan. Kata Nabi, yuhwa biha finnar. Ada seorang hamba, kata Nabi, yang berkata sebuah kata yang dibenci oleh Allah, mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, lalu dengan sebab kalimat tersebut Allah jebloskan ke dalam penjara neraka. Allah jebloskan ke dalam neraka. Ya, di media sosial berapa banyak orang yang tidak menjaga jari jemarinya. Lisannya mungkin dia nggak ngomong, tapi jarinya dia melakukan namimah di media sosial. Jarinya menggibah di media sosial, jarinya berdusta di media sosial.
azan Pak, terus lebat, Bangga, azan dulu. Yang kedua, isti'adzah yang pertama yaitu meminta perlindungan kepada Allah. Yang kedua yaitu al-isti'adzah bisifatillah, meminta atau memohon perlindungan kepada Allah dengan sifatnya. Dalilnya adalah hadis Nabi riwayat Muslim. Doa yang sangat agung, doa yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, Pak. Ini wajib kita hafal, Pak. Doa ini agung sekali, benar. Nanti kita simak testimoninya dari salah seorang ulama. Kata Nabi, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang diciptakan makhluknya. Lalu kata Nabi, siapa yang singgah di suatu tempat apapun, Bapak ke kantor, Bapak ke pasar, Bapak ke tempat rekreasi misalnya Pak, ke tempat main, Bapak olahraga ke Gor Antapani, ke tempat manapun Bapak singgah di suatu tempat, baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Perhatikan, sabda Nabi ada kata syai'un. Syai'un itu dalam
bahasa Arab isim nakiro. Jika isim nakiro tersebut disebutkan dalam konteks penafian, dalam rangkaian kalimat negatif penafian, maka berfaidah umum. Tidak akan ada yang mengganggunya apapun juga, mau dari kalangan manusianya, mau jinnya, mau binatangnya. Dibaca ini Pak penting. Bapak hiking ke gunung, baca ini. Bapak main ke laut, baca ini. Bapak masuk pasar, baca ini. Bapak ngantor, baca ini. Kata Imam Al-Qurtubi, kata beliau, hadza khabarun sahih wa qaulun shadiq. Ini adalah kabar yang sahih dan perkataan yang benar. Alimna sidqahu dalilan wa tajribatan. Aku benar-benar telah mengetahui kebenarannya, baik secara dalil, karena Imam Al-Qurtubi sudah menelitinya Pak, bahwa ini hadis sahih, ataupun secara pengalaman sudah membuktikannya. Imam Al-Qurtubi sering baca doa tersebut dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, fa inni mundu sami'tu hadzal khabar amiltu alaih. Semenjak aku mendengar hadis ini, aku selalu mengamalkannya. Nah, ini yang enggak kita punya dan harus kita punya. Minimal sekali, Pak. Kalau kita dengar ilmu, minimal sekali kita amali ilmu itu, agar kita termasuk orang yang mengamalkan ilmu. Apalagi kalau ilmu itu wajib, harus terus kita amalkan. Kata Imam Al-Qurtubi, fa inni mundu sami'tu hadzal khabar amiltu alaihi. Semenjak aku mendengar hadis ini, aku selalu mengamalkannya. Falam yaburrani syai'un. Gak pernah ada yang menggangguku, kata Imam Al-Qurtubi, Pak. Gak pernah aku ditimpa bahaya. Gak tahu di zaman itu apa ada copet, begal, mungkin ada, atau kejahatan dari jin, dari binatang. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, ila antaraktuhu falaqadani faladagoni akrobun bil bahdiyati. Sampai pernah suatu malam, sampai pernah aku meninggalkannya, enggak membacanya. Kemudian di hari tersebut aku disengat kala jengking di sebuah daerah yang bernama Mahdiyah. Lalu aku merenung apa gerangan sebabnya sehingga aku diberikan musibah ini, kata Imam Al-Qurtubi. Maka aku ingat, ternyata aku belum membaca doa tersebut. Disebutkan oleh ulama kita di dalam kitab Fathul Majid. Ternyata aku ingat, kata Imam Al-Qurtubi, ketika aku singgah di suatu tempat yang bernama Mahdiyah itu, aku nggak membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu kalimat agung sekali, Pak. Karena kita berlindung dengan seluruh kalimat-kalimat Allah. Itu dibaca, jamaah jangan lupa, itu Nabi kita, ajaran Nabi kita. Nabi kita yang mengamalkannya. Kita harus percaya, harus yakin. Dan alhamdulillah, benar, Anda juga gak pernah ditimpa mara bahaya. Alhamdulillah, masuk pasar aman, gak pernah kecopetan, gak pernah kendaraan hilang, gak pernah mendapatkan gangguan. Ketika hiking, ketika olahraga, baca itu.
ketika singgah di suatu tempat, hatta yartahila min manzilihi dzalika, kata Nabi, sampai orang itu meninggalkan tempat tersebut, akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya baca biar Bapak-bapak hafal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wallahu a'lam bishawab. Ini mah pengalaman aja, Pak ya. Jangan apa? Jangan ditiru. Kadang saya kalau lewat razia suka baca doa ini juga. Iya. Dan alhamdulillah mulus-mulus aja, Pak. Kadang SIM habis kan, belum, apalagi sekarang telat sehari langsung angus kan. Lu pernah tuh, kelupaan namanya manusia kan, lupa. Bikin SIM motor lupa, habis ternyata, udah angus. Akhirnya bikin ke Jalan Jawa, dites gagal terus, Pak. Kan harus bikin angka 8, jig-jag. Itu teh susah, Pak, nggak gampang. Kirain teh gampang, cuma gini-gini doang. Ternyata susah, Kang Ridwan. Susahnya apa? Kita nggak boleh mainin rem, kaki nggak boleh ke bawah, rem nggak boleh di. Makanya saya pas lihat, Kang, itu cuma gitu-gitu doang. Ternyata nggak boleh mainin rem, sama kaki nggak boleh ke bawah. Akhirnya gagal terus. Mikir, aduh gimana kan permusim. Nah, ingat ada wali santri dinas di Poltabes, akhirnya minta syafaatnya langsung, Pak. Weh, ini guru anak ngaji saya langsung. Tiap loket langsung lancar. Aduh, Pak Ustadz bukan dari tadi ngomong katanya. Baik, hadis ini juga, Pak. Ini diantara faedahnya yang kita bisa petik dari hadis ini, menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk seperti anggapan sebagian orang. Di antara keyakinan bid'ah yang harus kita jauhi, keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah. Dan konsekuensi dari keyakinan bid'ah ini bahaya. Bahayanya apa? Bahaya Al-Quran bukan kebenaran mutlak, karena bukan firman Allah. Makanya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah menganggap bahwa perintah dalam Al-Quran itu bukanlah bermakna wajib dan bukan kebenaran absolut. Karena Al-Quran menurut mereka sebagiannya adalah makhluk, bukan kalamullah. Padahal Nabi mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Itu yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah dengan sifat-sifatnya. Yang ketiga, memohon perlindungan kepada orang yang sudah mati atau kepada jin. Ini hukumnya haram, termasuk dosa besar. Sebagaimana yang di bulan kemarin saya sampaikan, sebagian orang khususnya di Jawa Tengah menganggap bulan Muharram ini bulan yang penuh kesialan, ya, bulan penuh bala, sehingga mereka melakukan ritual-ritual dan meminta perlindungan kepada selain Allah. Nauzubillah min dzalik. Dalilnya adalah Quran surat Al-Jin ayat 6. Yang berbunyi wa annahu kana rijalun minal ins, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia ya'uduna birijalin minal jin. Ada kata ya'uduna dalam ayat tersebut.
Mereka meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin tersebut menambah dosa dan kesalahan bagi mereka. Punten ngiring langkung, tonga ganggu. Nah, kita suka masih kayak gitu tuh. Kalau lewat tempat angker, singgah di tempat angker, punten ngiring pipis, tonga ganggu. Itu masuk ke dalam ayat ini, Pak. Bukan gitu. Yang diajarkan Nabi itu baca doa tadi itu. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma. Bukan punten tonga ganggu. Bukan. Itu termasuk syirik besar, Pak. Bukan syirik kecil itu. Syirik itu ada dua. Itu termasuk syirik besar. Minta perlindungan kepada jin, itu termasuk syirik besar di dalam agama kita. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, meminta perlindungan kepada sesuatu yang mungkin dapat dijadikan tempat berlindung, seperti manusia atau tempat tertentu, ya. Maka dibolehkan di dalam agama kita. Hanya saja kata para ulama terkait masalah meminta perlindungan kepada manusia itu ada dua kajian. Yang pertama, kajian sisi batin. Yang kedua, kajian sisi zahir. Yang pertama, sisi batin seseorang, wajib untuk orang tersebut tetap bergantung kepada Allah, berserah dirinya kepada Allah, percayanya hanya kepada Allah. Ini kadar ini nggak boleh diberikan kepada manusia. Ketika kita meminta perlindungan kepada manusia, maka sisi ini, sisi kebergantungan, sisi berserah diri, sisi percayanya gak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Karena Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, bukan manusia. Adapun sisi zahirnya, maka dibolehkan. Umpamanya orang mengatakan, Pak, lindungi saya, Pak, saya dikejar-kejar begal. Boleh. Pak, saya mohon, Pak, lindungin saya, Pak. Boleh. Tapi hati kita harus tetap dijaga, jemaah. Jangan sampai hati kita bergantung, berserah diri, bersandar kepada makhluk tersebut. Kepada makhluk tersebut. Di antara dalil bahwa meminta perlindungan kepada manusia atau kepada tempat itu dibolehkan adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim. Kata Nabi, satakunu fitanun, kelak akan muncul berbagai fitnah. Fitnah di sini adalah keburukan, bukan fitnah dalam arti bahasa Indonesia yang artinya tuduhan. Difitnah, saya dituduh melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan, tapi keburukan. Fitnah di dalam bahasa agama kita bisa berupa kekufuran, kesyirikan, kesesatan, perbuatan maksiat, pembunuhan. Kata Nabi, satakunu fitanun, kelak di akhir zaman bakal banyak fitnah. Hari inilah di antara waktunya tersebut banyak kejahatan di mana-mana. Lalu kata Nabi, al-qaidu fiha khairun minal qaim. Orang yang duduk tinggal di rumahnya di hari tersebut lebih baik dibandingkan orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik dibandingkan orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i.
Dan orang yang berjalan lebih baik dibandingkan orang yang berlari. Lalu kata Nabi, man tasyarrafa laha tashtarifuh. Siapa yang mendekati fitnah tersebut, dia akan terseret. Keburukan itu dijauhi, pelajarannya bukan dideketin. Ya, kalau ada fitnah itu jauhin. Ada fitnah apa aja? Fitnah pemberontakan, fitnah enggak usah ikut-ikutan. Kita kadang kepo mendekati fitnah tersebut sehingga kita terbawa, terpengaruhi. Akhirnya kita terjebak, nggak bisa keluar-keluar. Kata Nabi, faman tasyarrafa laha tastashrifu. Siapa yang mendekatinya dia akan terseret. Faman wajada malja'an. Maka siapa yang mendapati tempat berlindung. Nah, ini yang menjadi syahidnya. Ini yang menjadi dalilnya. Bolehnya berlindung, baik kepada manusia ataupun kepada sebuah tempat, ya. Jadiin tempat berlindung. Siapa yang mendapati tempat berlindung, au ma'adan falya'ud bihi, maka hendaknya dia berlindung kepadanya. Itu jamaah sekilas tentang pembahasan isti'adzah dari kitab salah satu usul. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Silakan barangkali ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan atau mungkin di luar materi yang dibahas. Zikir itu diucapkan, tidak di dalam hati. Zikir itu diucapkan, tapi tinggal usah dikeraskan sama bapak. Gitu, ya. Kecuali di tempat-tempat tertentu, ada tempat-tempat yang nggak boleh kita mengucapkan zikir, seperti toilet misalnya, tempat buang air, kamar mandi. Kita nggak boleh berzikir di tempat tersebut, diucapkan. Tapi kalau kita di dalam hati mengingat Allah boleh. Tapi kalau diucapkan zikir tersebut nggak boleh. Terus apakah boleh berzikir itu sambil berkendara? Sangat dibolehkan. Justru dianjurkan. Itu diantara sifat hamba Allah yang soleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Sifat orang soleh itu mereka senantiasa ingat Allah ketika berdiri, atau ketika duduk, atau ketika berbaring. Bagus, harus dibiasakan karena dan perlu pembiasaan. Kalau kita isi waktu-waktu kita itu dengan zikir jamaah, berkah waktu kita. Kita di mobil sambil nyetir ke kantor sambil astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau sambil subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kata Nabi 2 kalimat tersebut ringan diucapkannya. Siapa sih yang berat mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Ya. Berat timbangannya nanti di akhirat dan dicintai oleh Allah 2 kalimat tersebut. Nabi itu adalah orang yang paling banyak zikirnya, Pak. Dan kalau kita lihat para ulama kita pun seperti itu. Mereka nggak pernah lisannya itu berhenti dari zikir. Perlu dibiasakan kebaikan ini. Banyak sekali kebaikannya. Keberkahan yang akan kita dapatkan. Bapak pulang aja dari sini, Pak, dari masjid ke rumah Bapak di depan. Saya yakin kalau Bapak sambil istighfar dapat 100 kali. Iya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Atau la ilaha apa aja. Zikir yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikru ad-zikru itu kan menyebut, Pak. Menyebut, mengingat. Jadi diucap. Tapi tidak perlu dikeraskan, tidak perlu bareng-bareng.
Dan ada tempat-tempat tertentu yang kita tidak boleh berzikir. Walaupun zikir ini dianjurkan setiap saat di mana aja, ada tempat tertentu seperti toilet, kamar mandi, tempat pemandian, ya. Kita nggak boleh berzikir di tempat-tempat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Itu karena lebih jauh dari keburukan. Orang yang duduk di rumahnya itu lebih jauh dari fitnah. Makanya lebih baik kata Nabi daripada orang yang berdiri. Maksudnya kan berjalan mendekati fitnah. Betul. Orang yang berjalan keluar kan banyak fitnah. Sama juga. Yang jauh dari HP sekarang lebih baik dibandingkan orang yang nggak punya, orang yang nggak sering buka HP, bahkan nggak punya HP sama sekali, lebih baik dibandingkan orang yang punya HP. Ini diantara sumber petaka di zaman ini adalah handphone. Ya. Banyak keburukannya dibandingkan kebaikannya. Gitu ah. Ada lagi? Kalimat Allah Al-Quran. Betul, di antaranya kalimat Allah adalah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, sifat. Kalam itu adalah sifat Allah. Makanya Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalamullah. Dan kalam itu di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang sifat itu yang melekat sifat Allah itu sifat Allah itu ada dua, ada sifat dzatiyah, ada sifat ikhtiyariyah. Sifat dzatiyah yang selalu melekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sifat hidup, selalu melekat pada Allah. Allah nggak pernah mati walaupun cuma sebentar, sedetik, sesaat. Ada sifat yang ikhtiyariyah yang Allah kadang lakukan, kadang enggak, seperti al-kalam. Kadang Allah berfirman kepada malaikatnya, kadang Allah tidak berfirman. Kadang Allah mencintai hambanya, kadang Allah enggak mencintai hambanya. Jadi sifat Allah itu ditinjau dari jenisnya ada dua. Ada sifat dzatiyah seperti al-haya, itu sifat yang senantiasa melekat kepada Allah. Al-Qayyum, ya, senantiasa melekat kepada Allah, nggak pernah lepas barang sesaat pun juga. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat lagi diberkahi oleh Allah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya sampaikan di tengah kajian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.